Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara hadirin yang saya hormati, 70 kali beliau istighfar sehari semalam minimal, padahal dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Nah, lihat ketika terjadi perang Badar, tentara kafir menghadapi tentara Islam, jumlahnya 3 kali lebih banyak. Strategi militer yang manapun akan berkata umat Islam hancur waktu itu. Sebagian sahabat sudah kecil hati. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi dengan tenang naik ke atas bukit. Dengan tangan bergetar penuh perasaan khusyuk dan tawadhu, beliau angkat tangan ke langit, ya Rabb, wahai Allah, kalau kami kalah hari ini, innaka lan tu'bad abada, rasanya tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Kalau kami hancur hari ini, tamat cerita Islam, tolonglah kami ya Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, karena ibadahnya beres, pertolongan datang. Apa? Allah turunkan junudan lam tarawunaha, tentara-tentara yang orang kafir nggak lihat. Apa? Malaikat turun bantuin tentara Islam. Dari dulu sampai sekarang, tentara mana yang kuat perang lawan malaikat? Saudara hadirin yang saya hormati, sehingga jumlah yang lebih sedikit bisa menang menghadapi jumlah yang lebih besar, dan itu bukan satu hal yang mustahil. Sehingga Al-Quran mengibaratkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang kecil mampu menumbangkan golongan yang lebih besar dengan izin Allah. Bagaimanalah izin Allah mau datang kalau kita jauh dari Dia? Saudara hadirin yang saya hormati, nah dalam Fatihah kita diajarkan iyyaka na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Na'budu baru nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya jikalau na'budu beres, nasta'in mesti tokcer. Jikalau ibadah beres, pertolongan Allah mesti datang. Saudara hadirin yang saya hormati, adapun Rasul ketika di Gua Sur misalnya, datang Quraisy mencari, beliau tenang berkata, la takhaf ya Abu Bakar wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, tidak usah takut, jangan ragu, jangan sedih, Allah bersama kita. Mantap. Lantaran apa? Memang ibadahnya beres, dekat dengan Allah, bukan cuma sekedar perasaan beliau, tapi memang hakikatnya lah demikian adanya. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau nilai-nilai ibadah ini dilaksanakan dengan baik, Allah dekat. Kalau Allah dekat, kata orang Kulon, everything is running well. Segalanya bakal berjalan dengan lancar. Tapi kalau tidak, ada hal-hal yang tidak bisa kita perhitungkan menurut logika. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hitung secara matematika. Bukankah memang Islam sendiri juga menganut sistem keseimbangan itu? Fid dunya hasanah sebagai tujuan jangka pendek, wa fil akhirati hasanah sebagai tujuan jangka panjang. Dunia dengan segala isinya dan akhirat dengan ridho Allahnya, keduanya kita ingin capai, keduanya kita ingin bahagia, keduanya kita ingin jaya. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak untuk menggembirakan Allah, tetapi untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri, supaya ada keseimbangan. Oleh sebab itu dituntut kepandaian untuk membagi orientasi. Saudara hadirin yang saya hormati,
Dan malahan Quran menekankan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Artinya seperti pepatah orang, kalau kau tanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Maksudnya kalau akhirat lebih kau utamakan, dunia mesti ikut. Tapi kalau dunia yang kau utamakan, akhirat bisa jadi luput. Saudara hadirin yang saya hormati, bukan orang yang terbaik memang orang yang menyia-nyiakan seluruh waktu dunianya cuma buat kepentingan akhiratnya. Sebagaimana juga lebih tidak baik orang-orang yang melalaikan akhiratnya cuma karena kepentingan dunianya. Orang yang terbaik yang pandai membagi waktu dan orientasi. Satu saat dia tenggelam dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya, lain saat dia tenggelam memfanakan diri berhubungan kepada Allah untuk bekal di hari esok. Saudara hadirin yang saya hormati, ini makna ucapan Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kau buat duniamu seolah-olah kau bakal hidup buat selamanya, tapi jangan lupa bekerja buat akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi kalau saudara sudah di kantor, di tempat dagang, di tempat usaha, anggaplah saudara akan hidup buat selamanya supaya timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah usolli fardul maghrib menghadap Allahu Akbar, anggaplah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Jangan salah pasang, di kantor ingat mati, lemes terus. Nah, nggak usah kerja berat-berat dah, besok juga nanti juga mati. Saudara hadirin yang saya hormati, lagi sholat ingat pasar. Kacau, lantaran apa? Salah pasang. Yang bagus pun kalau salah pasang tentu jelek jadinya. Siapa yang selalu meminta-minta, maka dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Ini bukan untuk orang kaya nih hadis ini. Kalau orang kaya megang hadis ini dia bakal pelit terus. Ada orang minta-minta, lu nggak tahu lu di akhirat jadi tengkorak lu minta mulu. Salah megang hadis. Saudara hadirin yang saya hormati, sebaliknya ada hadis, umpamanya ada ayat Quran, sesungguhnya orang-orang kaya yang menimbun hartanya lalu dia bakhil, tidak mau zakat, infak dan sedekah, maka hartanya akan dijadikan bara triskaan yang akan meneriska punggungnya dari api neraka. Saudara hadirin yang saya hormati, ayat begini ini kan bukan untuk sering-sering dibaca orang miskin. Mestinya orang kaya yang sering-sering baca ayat ini. Sebab kalau ayat ini dipegang oleh orang miskin, apa yang terjadi? Dia akan jadi pemalas terus, nggak mau berusaha. Kerjaannya apa? Nakut-nakutin orang kaya. Awas lo nggak kasih lo ditriska lo. Salah megang ayat. Saudara hadirin yang saya hormati, yang baik pun kalau salah megang jadi tidak baik. Ada hadis, siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk menghormati tamu sama dengan membelanjakan 1000 dirham di jalan Allah. Ini hadis tentu untuk yang jadi tuan rumah, bukan untuk yang jadi tamu. Jangan tahu mentang-mentang tahu hadis namu ke rumah orang, mas 1 dirham hormatin tamu sama dengan 1000 dirham, mas gue kan tamu lo nih, kan nodong namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, begitu juga hal membagi orientasi tadi. Bekerja buat dunia seolah kita bakal hidup untuk selamanya, bekerja untuk akhirat seolah kita akan mati esok. Makanya Imam Ghazali membagi manusia itu 4. Pertama, ada orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini idealnya. Saudara hadirin yang saya hormati, di dunia rumahnya gedong, punya pabrik, punya mobil, punya harta banyak, dan ibadahnya kuat. Dunia akhirat dia bahagia. Ada orang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat celaka.
Saudara hadirin yang saya hormati, di dunia rumahnya besar, duitnya banyak, tapi miara tuyul, korupsi, manipulasi, tidak peduli halal haram, yang penting perut kenyang, sikat terus urusan belakangan. Ini orang macam ini cuma sekedar bahagia dunia tapi celaka akhirat. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, ada orang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak begitu beruntung di dunia tapi bahagia di akhirat. Rumahnya ya kadang-kadang ngontrak, buat keperluan sehari-hari, kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Tapi kemiskinannya, kesulitannya tidak menghalangi dia untuk ibadah kepada Allah. Orang ini cuma tidak begitu beruntung di dunia, di akhirat menunggu dia kebahagiaan abadi. Saudara hadirin yang saya hormati, paling celaka yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Rumahnya di pinggir empang, gubuk, udah miring bocor lagi. Makan sekeluarga cuman punya piring kaleng ngatu, asal mau makan antri. Udah gitu kagak pernah sujud, nggak pernah ngaji. Saudara hadirin yang saya hormati, nggak pernah hadir di mana majelis taklim. Sudahlah di dunia celaka, di akhirat pun dia tidak akan beroleh kebahagiaan. Oleh karena itu paling kurang loh ini target minimal, biarlah sederhana di dunia tetapi di akhirat menunggu kebahagiaan abadi. Syukur kalau bisa kebahagiaan dunia kita raih, kejayaan akhirat kita nikmati. Jadi mau sukses dalam hidup jangan jauh-jauh dari Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, takut kita kepada kerbau lari, takut kita dengan ular jauhi, takut kita kepada Allah dekati. Mau sukses dalam hidup jangan jauh-jauh dari Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, banyak tapi kata orang kampung cuma menang groyokan, tidak punya daya dan kekuatan, dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, bukan menciptakan model tapi malah mengikuti model, bukan menciptakan irama tersendiri malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Saudara hadirin yang saya hormati, hanyut oleh arus, bukan menciptakan arus tapi malah hanyut oleh arus. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Saudara hadirin yang saya hormati, selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan rukuk dan sujud. Saudara hadirin yang saya hormati, tapi kalau kita sendiri jauh dari Allah, malapetaka makin datang berlipat ganda. Sudah orang meremehkan kita, yang kita harapkan menolong kita pun pada akhirnya malah menginjak-ninjak. Sudah jatuh tertimpa tangga, jatuhnya sakit ketimpa tangga lagi. Musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Saudara hadirin yang saya hormati, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Saudara hadirin yang saya hormati, orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup.
karunia yang Allah ridho. Dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Saudara hadirin yang saya hormati, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya kembali kepada kehidupan kita. Hingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan harapan tentunya dalam memperingati Maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan, selesai memperingati, selesai sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, kayak saudara tujuannya mau ke Bogor, kira-kira kalau sudah sampai Bogor pulang lagi enggak? Pulang. Kenapa? Tujuan sudah tercapai. Tujuannya cuma memperingati Maulid. Sudah selesai. Ya sudah selesai segala-galanya. Yang tidak sholat kembali tidak sholat, yang teler kembali teler. Pokoknya kan udah Maulid. Itu kalau dijadikan tujuan. Maulid sekali lagi bukan tujuan, cuma sekedar alat. Tujuan kita diantaranya mencari identitas, menyesuaikan diri sebagai seorang pengikut dengan Rasulullah yang kita ikuti itu. Saudara hadirin yang saya hormati, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.